Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan sehingga dapat hadir dalam acara pengajian Majelis Mudzakarah MUI Kota Tasikmalaya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya yang setia terhadap risalah Islam yang beliau bawa. Amin ya Allah. Hadirin para tamu undangan, para pengurus MUI se-Kota Tasikmalaya, pada kesempatan siang hari ini, insya Allah ada beberapa mata acara yang akan kita lewati bersama. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga sambutan-sambutan dan wajib kemudian yang keempat pembahasan materi Mudzakarah MUI Kota Tasikmalaya, yang kelima lain-lain, demikian ada beberapa informasi, kemudian yang keenam tutup dan ramah tamah. Baiklah Bapak-bapak, para tokoh, para kiai, pengurus MUI se-Kota Tasikmalaya, mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran pada Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hamid, Ketua MUI Kecamatan Tawang, dengan hormat disilakan. Punten dia di rekam itu rekam. Ya, jujur. Namanya kena ya. Tidak paling itu. Pak, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada yang terhormat Kiai Hamid telah membacakan ayat suci. Untuk selanjutnya, sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, Abu Karom Kiai Haji Dr. Abbas Syarif Hidayat MSI di punten ini di apa? Oh, itu kan kamera. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'in nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang hormat para kiai, para asatidz, para tamu undangan yang dihormati, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang diberikan kepada kita. Khusus hari ini kita masih bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita itu dalam acara muzakarah yang sepengetahuan saya ini dicetuskan dulu zaman saya jadi zamannya Pak Kiai MUI-nya zaman Pak Acep Mubarok, Acep Nur Mubarok. Wah, dedengkot Kiai Tasik dari dulu Adi Syardin, kemudian Aman Bani dan lain-lainnya. Saya nampak sekarang banyak yang baru sebagai penerus, alhamdulillah. Bersolawat juga kepada junjungan kita lebih besar Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada sahabatnya, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang ikut kepadanya, terus kita sekalian. Sekarang sudah pukul 2:04 asar, jam 3 lebih ya. Jadi supaya menghemat waktu, tidak terlalu banyak, saya tidak akan banyak sambutannya jadi panjang, mohon. Tapi ucapan terima kasih tentu saja harus saya sampaikan, terutama kepada Ustadz Asep Jalani, Kiai Haji Jalani, dan undangan lain. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu-satu. Yang besar tidak saya sebut gelarnya, yang kecil tidak sebut namanya. Pokoknya insya Allah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan hari ini khusus yaitu membedah ya, membuka kitab Ibadatul Ahkam, Nawafil, lagi bab salatil tatawwu. Suping ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban, Datuk Syekh. Jadi di kursi ya. Ini hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Atek Musyrik Jalan Sugi, Musyrik Bahru, ya. Beliau pimpinan MUI sekaligus pimpinan Nahdlatul Ulama Tasikmalaya. Ahlan wa sahlan, marhaban Syekh.
Welcome. Beliau suka bahasa Inggris, jadi terima kasih atas kehadirannya. Jadi itu yang dibahas. Mungkin ada pertanyaan sedikit mengganjal, kenapa diterima di masjid? Nah, dirangkai. Sebetulnya ada masjid yang sudah selesai tapi kecil. Di sini agak luas, jadi ada luasa. Dan insya Allah corona tidak akan hilang dari situ, sini, sana ke sini. Bebas. Tapi jangan lupa tetap pakai protokol kesehatan. Ya, kami tidak mau dengar setelah ada negara corona. Ya, jadi masalah. Kenapa di masjid? Saya jelaskan. Pernah masjid ini, Islam sudah tahu paling mulia masjid, Pak. Tapi saya melihat dari sisi lain. I see is the most from other side. Alright. Saya melihat dari sisi lain. Pertama, masjid itu adalah tempat yang sangat berat dan jauh untuk dikunjungi. Perlu contoh, banyak contoh. Orang yang kaya, miliuner, kadang-kadang tidak sanggup ke masjid. Dia datang ke tempat-tempat lain. Berarti ini berat, jauh. Kemudian orang yang cerdas, sekolah ke Harvard University, ke Cambridge, ke Melbourne, berangkat ke sana, ke Sasam, tapi ke masjid belum pernah datang. Nah, itu cirinya berat. Kemudian ada yang sehat, pendaki gunung, Gunung Jayawijaya, Gunung Bromo, Gunung Sumeru, bahkan sampai ke Himalaya, sanggup orang naik ke masjid, datang. Nah, jadi saya anggap di sini masjid paling berat dan paling mulia, bisa paling mulia, paling berat dan paling panjang jalan. Maka itu untuk bagi kita dan sekalian, ini jalan yang terang benderang. Yang menyedihkan saya juga Pak Pepen ini, tokoh politik di depan Pak. Beliau tokoh politik yang sekarang sudah tobat. Karena politik itu banyak masyarakat. Jadi katakanlah untuk beliau itu sudah kembali minat dulu mati lalu alhamdulillah. Terima kasih Pak Pepen. Itu saja kali yang saya sampaikan. Selamat datang, selamat berdiskusi. Dan satu keinginan saya dari dulu yang terpenuhi sejak saya pemerintahan, ingin ada rekapitulasi, dikompilasi hasil diskusi ini, kemudian insya Allah oleh saya sendiri dari Muhammadiyah dibukukan episode tahun sekian, mungkin bisa dibagikan untuk hal yang ramai, bukan untuk para yang sudah di sini kan sudah tahu. Justru banyak persengketaan masalah nawafil ini, karena sudah tauhid sudah jelas selesai. Bab ketuhanan, bab keesaan selesai. Orang lain masih ribut sampai sekarang. Tahun berapa lagi tidak pernah selesai. Nah, ini sudah selesai. Justru yang ini yang sering menjadikan sering polemik, ya sering apa? Saya ini sedikit gambar di lapang tenis, ada orang bertengkar, baru datang Gujrut, tuh ngapain jalan yang di Mekah sana, bismillah, gininya kenapa tidak? Tuh kan rame, dibahas tuh, ayah, saya datang, ayah nanti ditarikkan, wah, terusnya hadisnya ayah jangan sering, Anas bin Malik ya, yang saya sholat di belakang Rasulullah, bacanya keras, zahir. Satu hadis yang sama sebenarnya di belakang masjid, bacanya sir, itu nggak apa-apa, jembling lagi. Tidak masalah. Baiklah, ini pertengkaran ini sudah ada yang saya membuat atau tidak, saya tidak tahu, tapi keakraban di kita ini masih sudah kurang ya. Padahal saya dengan Pak Kiai ini, saya sowan ke rumahnya, ya. Saya 2 kali. Waktu ada bantuan dari Brunei, yang saya datangin, beliau tidak ke Muhammadiyah, ke sini. Itu contoh keakraban. Tapi terakhir, soal percengkaran memang ada bibit-bibitnya dan ada sumbernya. Pertama, yang punya Tuhan dan tidak punya Tuhan, tidak pernah selesai. Yang punya Tuhan juga sama bertengkar, karena nabinya berbeda. Nabinya sama, bertengkar juga, karena jalannya berbeda.
Berbeda bersama zamannya, sama politiknya berbeda. Politiknya sama, beda pendapatnya. Pendapatnya sama, pendapatannya yang pasti ada. Baiklah, terlalu panjang. Sekian dari kami. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan kita mendapatkan bimbingan secara bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, terima kasih Pak Haji Syarif yang telah memberikan sambutannya sebagai Ketua Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Untuk selanjutnya mari kita simak sambutan dari yang terhormat Ketua Umum di Kota Tasikmalaya, Kiai Haji Atem Syarif Marhum, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Syarif yang kami hormati, Pak Arif, Ketua Sekretaris Muhammadiyah dan Pesantren Amanah, kami hormati seluruh pengurus di tingkat kota dan kelurahan, hormati berkat dukungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa melaksanakan kajian selama 2 tahun ini karena corona. Sekalipun ada corona lagi sekarang, maka sebelum saya menyampaikan ini sebagai fatwa MUI, jadi sekarang itu harus diganti sholawatnya. Sholawatnya jangan 10 tapi puas didolimin. Kalau puas didolimin, yang membuat vaksinnya mati, pasar didolimin matikan buat vaksin semua. Itu doa sholawat ketika revolusikan Surabaya. Jangan pilih dulu, dia sendiri coba sebarkan puas dolimin dan dolimat kita. Nah, dibanding saling kita selamatkan itu sebagai faktor di kota gila yang miskin puas dolimin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Muhammadiyah Syarif yang telah memberikan tempat yang begitu enak dan enaknya, karena kami tahu tempatnya, makannya, semua sama Muhammadiyah Syarif gitu. Ini istimewa sekali. Jadi kita akan makan makanan sholawat Muhammadiyah. Nanti di versi sama makannya tempatnya dari versi itu. Nanti itu juga yang Muhammadiyah. Yang kedua, tempat di Muhammadiyah dan Muhammadiyah itu memiliki pesantren yang paling besar namanya. Jadi yang punya pesantren bukan pesantren Muhammadiyah juga bukan pesantren besar. Biasanya Muhammadiyah itu kesoalnya pendidikan dan kesehatan. Pesantrennya bersih, enak. Siapa tahu yang pesantren di sini. Dulu saya pesantren di sini. Mudah-mudahan amin. Itu yang kedua. Untuk pengajian berikutnya di pondok pesantren Benagas, karena pesantren PSN besar. Yang ketiga pondok pesantren Condong, karena paling besar ini Condong itu. Jadi gilirannya dan betul gitu. Yang ketiga ngaji MUI itu kompak. Mengapa harus kompak? Ini kurang lebih 600 juta, 500 juta dibagikan ke kecamatan untuk kota. Tidak ada uang pesantren itu. Yang dibagi cuma PU dan sopir, saya juga bagikan di MUI itu. Jadi mohon maaf, maka pokoknya masalahnya pengajian yang baca boleh lebih baca. Nah, pulang mengeluarkan kayak hari ini adanya tidak ada uang. Pokok program kerja. Jadi terus tiap bulan. Terima kasih dan mohon maaf. Jadi karena nanti saya akan contoh di sini komik Bapak Asep Jenny. Jadi kalau yang saya tadi malah saya ada ditutup maaf
pesantren kemarin dari pesantren Indah melemahan kawan Cipasung ingin melihat Haji Akeh membuka WHP Aldia Haji Akeh jual makmur Haji Akeh baru kampung pun masyarakat Sari dekat dengan Gus Dur akang mah belajar wa organisasi komunitas politik mah nggak akan dengan kampung dan kayaknya bakal niat semasa kita begitu aja nonton tadi setuju jalan alhamdulillah jadi kesempatan terhidup maka Haji Akeh jadi ketua NU sekali jadi Oktober jadi Oktober nah pemerintah pasar itu sementara Gimana? ayat pasar pun 7 bulan tak bersama daulah lalu di Amerika jadi sebenarnya 87 tahun mati 87 tahun mata pasarnya pulang-pulang umur pokoknya amanah yang itu tak ayam pasarin ini yang kita terus lupa lima data dari saat eta apa eta cuman kita pulang ngomong depan kita yang pulang kita eta mah yo akun bulan itu atun turun kapal mau kirana Kapolres bahwa insya Allah mungkin bulan Ramadan saya nah tengah enak saya bisa bulan cair ini apa tawayana saya bulan puasa pasti makan punten we tahun pagi dan kan bakal kata kota kayak mau dari aja mah diajak bagian sekolah yang sudah kita maka cukup kompak kira pengajaran yang bisa kurang sekarang baik itulah karena hukum melawan hukum pelanggar anggaran bagi kita apun aturun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua Umum MUI Kota Tasikmalaya. Hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya mari kita simak pembahasan dari materi yang mungkin sudah ada di tangan hadirin sekalian berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan siang. Yang terhormat Kiai Haji Asep Zaini Arif, disilakan. Dan dia di Selapuan. Nah, ada YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Oh iya, lokan. Yusuf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya minni ya bani as-samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikrami bil fasah balagati barahati wa ihsan bil lisan yafqahu qawli birfatin nutfatin rahmatin summa talim la dzikrillah wa qul ja'al wa sa'al batil innal batila kana sa'a la yatakallamuna illa man adina rahmatan hadratul mukarramin al-muhtaramin pangarsa DPD yang Kota Tasikmalaya, pangarsa Kiai
kaifa yasha. Pangarsa Ketua MUI Kota Tasikmalaya, saya Kiai Haji Sadiq Bahru. Saya pimpinan Pondok Pesantren Amanah. Sadayana hadirin, ansar hadir. Alhamdulillah, petang di depan. Ini barangkali harus pakai bahasa Indonesia ya. Ya, ada. Takut dikritik oleh para dahlan. Ini kita alhamdulillah bertemu di tempat ini, di mana pada waktu yang lalu yang arah kiblat di sini adalah saya dan rekan-rekan, termasuk juga yang di belakang. Alhamdulillah ini sudah sampai segini, dan termasuk juga yang di ya, Mahat Al-Hidayah. Amin di Mahat Al-Hidayah lumayan rendah rumpil atau berarah kiblat. Alhamdulillah dalam waktu yang baik ini kita bisa berkumpul di sini dalam kajian pertama kali setelah kita kasus COVID ya. Jadi ini udah barangkali baru terlaksana lagi. Selanjutnya ini kita sekarang membahas tentang nawafil tatawwu. Itu yang ada di hadapan saudara-saudara semuanya. Hadis lumayan banyak, tapi barangkali kita baru konsentrasi pada hadis pertama. Maaf bujang waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala hafiztu min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin raka'ataini qabla al-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghribi fi baitihi wa raka'ataini ba'da al-isya'i fi baitihi wa raka'ataini qabla as-subhi muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin wa raka'ataini ba'da al-jum'ati fi baitihi wa li muslimin kana idza qala fajr la yusalli illa raka'ataini khafifatayn. Jadi beliau ini logat bilang logat dengan bahasa Indonesia-nya kali-kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar telah diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu, semoga tidak memurkai Allah Ta'ala dari Ibni dan Umar. Qala telah berkata oleh Ibnu Umar, hafiztu minan nabi akan hafiztu minan nabi ila akhiri. Hafiztu telah hafal olehku minan nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin akan 10 rakaat. Rakaat ini yaitu 2 rakaat qabla dhuhri, sebelum zuhur. Wa raka'ataini dan 2 rakaat ba'dahuma setelah dhuhri. Wa raka'ataini dan 2 rakaat ba'dal maghrib setelah maghrib. Di baitihi yang tetap raka'ataini ba'dal maghrib di rumah an-nabi. Wa raka'ataini dan 2 rakaat ba'dal isya'i setelah isya. Di baitihi yang tetap raka'ataini ba'dal isya di rumah an-nabi. Wa raka'ataini dan 2 rakaat qabla subuh sebelum subuh. Muttafaqun, adapun hadis itu adalah yang disepakati alaihi oleh atas hadis. Wa fi riwayatin, kali-kalinya biasanya filenya nahan opo antara bisopo di bahasa Indonesia yang paling itu oleh ya. Wa fi riwayat, dan telah disebutkan dalam satu riwayat yang lain wa raka'ataini ba'dal jumu'ati oleh lafaz wa raka'ataini ba'dal jumu'ah. Wa raka'ataini dan 2 rakaat ba'dal jumu'ati setelah sholat Jumat di bait yang tetap raka'ataini ba'dal jumu'ah di rumah Nabi. Wa li muslimin, dan itu tetap
Imam Muslim, kana idza tala, adapun lafaz kana idza tala. Adapun kelebihan silakan lafaz kana idza tala ila akhir. Karena telah terbukti oleh urusan. Idza tala'a itu adalah ketika telah terbit al-fajr oleh fajar, la yusalli, maka tidak salat oleh an-nabi illa rakataini, kecuali akan 2 rakaat khafifataini yang ringan keduanya. Banyak. Ya, alhamdulillah tadi sampai ini mah menggunakan bahasa Jawa besok, itu kalau kata menggunakan bahasa Sunda tos biasa, menggunakan bahasa Indonesia oke. Alhamdulillah. Jantan sekagok. Anihumah, bahwa hadis ini telah diterima riwayatnya dari sahabi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini ada bahasa anhuma, kenapa? Dikarenakan adalah anjuran ketika disebut sahabat, di mana sahabat tersebut dia adalah termasuk sahabat sekaligus orang tuanya juga termasuk sahabat, maka katanya radhiyallahu ta'ala anhu begitu, bukan anhu. Nah di sini kan yang menjadi sahabat itu yang menjadi sahabi itu Sayyiduna Abdullah sekaligus juga ayah Sayyiduna Umar bin Khattab. Maka radhiyallahu ta'ala, termasuk juga ketika kita menyebut Ibnu Abbas itu kan Abdullah bin Al-Abbas, maka sambil radhiyallahu ta'ala masih banyak ya, macam Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, dikarenakan Abdullah anak sahabi, kemudian ayahnya juga Az-Zubair bin Al-Awwam sama sahabat. Itu Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair itu kalau tidak salah beliau adalah orang yang pertama kali lahir pasca hijrah dari kelompok Muhajirin, Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair. Kembali bahwa hadis ini telah diterima riwayatnya dari rawi sahabi Abu Abdurrahman, itu kunyahnya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Syekh Al-Mudaththir, di mana beliau adalah pakar orang yang memiliki hasyiah untuk Al-Fathul Mubin syarah Al-Arba'in, dan terpilih dalam memilari syarah Al-Arba'in kitab Natanawat Al-Fathul Mubin. Syarah Al-Arba'in tersebut adalah karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami, kemudian dihasyiahi oleh Syekh Al-Mudaththir. Kata Syekh Al-Mudaththir, sebagaimanapun disebutkan juga di dalam Tadribur Rawi, syarah Taqribut Taisir di Ma'rifatus Sunanin wa Syarih, bahwa Sayyiduna Abdullah bin Umar itu termasuk al-abadilah al-arba'in. Yang dimaksud adalah para sahabat yang memiliki nama Abdullah yang jumlahnya 4. Yakni pertama adalah Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Yang kedua adalah Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian yang ketiga adalah Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian yang keempat adalah Ibnu Zubair, namanya Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Al-Abadilah Al-Arba'ah. Pertanyaannya, bahwa salah satu daripada para sahabat ada yang mempunyai nama
Mas'ud yang bernama panjang Abdullah bin Mas'ud kok tidak masuk? Maka jawabannya dikarenakan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu beliau adalah sahabat senior, sehingga beliau keburu wafat sebelum tenar yang 4 ini punya julukan Abadilah. Jantan satu acan bukan satu acan terkenal, satu populer Abadilah yang pupus. Terus pupus mantet atau sepuh, maka Al-Abadilah Al-Arba'ah beliau tidak masuk dalam Al-Abadilah. Jadi yang masuk di Al-Abadilah itu cuma 4. Pertama, Ibnu Umar. Yang kedua, Ibnu Umar. Ketiga, apa? Siapa? Ibnu Umar. Yang keempat adalah Ibnu Zubair. Jadi ada 4 ya, Al-Abadilah. Yang keren di antara yang 4 ini, Al-Abadilah itu bahwa salah seorang daripada beliau ini masuk dalam silsilatul zahab. Siapa? Ibnu Umar. Silsilatul zahab mazhab Imam Al-Bukhari itu siapa? Riwayat dari siapa? Keren? Imam Malik, kemudian dari Imam Nafi, kemudian dari Abdullah bin Umar. Silsilatul zahab. Ya, sebagaimana yang kita bisa ketahui di dalam Al-Fiqh Suyuti atau di dalam Tadrib Ulum. Maka lamun tema ya sanad seperti itu, silsilatul zahab luar biasa. Nah, kemudian siapakah Ibnu Umar? Secara profesi, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Al-Fathul Mubin, beliau telah mengatakan bahwa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab adalah pertama min fuqaha sahabati, pakar fikih di kalangan para sahabat. Yang kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan pakar fikih, pakar tentang halal dan haram adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Tapi di samping beliau pun ada pakar-pakar fikih yang lain, di antaranya Ibnu bin Al-Khattab, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Satu. Yang kedua pun waktu termasuk mufti. Saya mufti Indonesia. Mufti di kalangan para sahabat. Ketika para sahabat ada permasalahan hukum, jadi dana tujuh begitu. Lebih juga jadi kembali bahwa di kalangan para sahabat itu ketika terjadi masalah, terjadi kasus atau sengketa atau masalah fikih, salah satu yang menjadi tempat rujukan itu adalah Sayyidina Umar bin Umar bin Abdullah bin Umar. Bahkan yang keren diantaranya lagi ada perempuan di kalangan para sahabat. Jadi muftiah ya. Ketika para sahabat punya kasus hukum atau punya sengketa gitu kan, datang ke mufti perempuan tersebut. Siapa kan? Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, selanjutnya pun Sayyidina Abdullah bin Umar itu adalah termasuk suhari sahabat.
termasuk di antara para sahabat yang disebut. Nama Sayyidina Ibnu Umar beliau itu tidak pernah terlibat dalam fitnah. Contoh waktu terjadi perang antara kelompok Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tidak berpihak kemana-mana. Santai gitu. Beliau itu orang yang super. Bahkan bagian dari para sahabat yang mengatakan bahwa ma'inna illa man narat ya wa narat minhu illa Umar. Luar biasa. Kata Jabir as-sahabi radhiyallahu ta'ala anhu, ma'inna illa man narat ya. Tidaklah seorang pun dari kami terkecuali orang tersebut pasti mencapai dunia. Wa minhu, dan dunia mencapai kepadanya. Dalam artian para sahabat itu hampir semua itu punya dunia. Dunia datang kepada mereka, terkecuali saja, yakni Umar dan anaknya, kata. Sayyidina Umar bin Khattab dan anaknya, keduanya itu beliau tidak pernah menghiraukan dunia. Tapi meskipun demikian, beliau itu terkenal kasirus shadaqah. Sayyidina Ibnu Umar bin Khattab, beliau itu terkenal kasirus shadaqah, yang banyak bersedekah. Beliau terkenal juga sebagai kasirun nas bil haji, orang yang banyak melakukan haji. Bahkan konon ada riwayat mengatakan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau itu melakukan haji sepanjang hidupnya sebanyak 60 kali. Waduh. Dan umrah sebanyak 1000 kali. Sehingga wajar ilmu tentang manasik itu yang menjadi pusat dan adalah Ibnu Umar bin Al-Khattab. Rajin pisan tuh, berhaji sampai 60 kali, umrah sampai 1000 kali, gitu kan. Dermawan luar biasa. Dan canggihnya kedermawanan beliau itu, terlebih beliau cek bangsa urang, kedermawanan umat sewaktu beliau punya barang yang dianggap bagus oleh beliau. Jadi ketika punya barang yang dianggap bagus oleh beliau, nah disitulah dalam tanda petik kedermawanannya umat. Dibikinan gitu. Nambah nu paling dipegang, resep jeung paling dianggap bagus oleh beliau. Dibikinan apa? Termasuk bahkan konon beliau itu mempunyai beberapa hamba sahaya, dan hamba sahaya mengetahui itu. Tadi hamba sahaya beliau rada ngardul karena ibadah kulantaran kano ya para masuk pada kokit karena milik anjeunna nu dianggap bagus ku anjeunna, maka jadi garertol ka masjidna, garertol berjamaah eta abid-abidna teh nageun hayang dianggap bagus ku sayyidna ku dununganana, sehingga disodakokeun ka batur bareng mereka. Hebatnya wangsul
Kemudian Sayyiduna Abdullah bin Umar, beliau itu menjadi mufti selama 60 tahun lamanya. Kenapa? Lantaran beliau itu usianya termasuk panjang. Beliau wafat pada usia 86 tahun 73 Hijriah. Jadi wafatnya beliau itu tahun 73 Hijriah dalam usia 86 tahun. Itu Sayyidina Abdullah bin Umar. Sekilas tentang rawi hadis. Nah kemudian dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh rawi sahabi Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, hafidzu minan Nabi asyara raka'atin, ayat ini asyara raka'atin ya, raka'atin disebutkan kaf. Jadi ayat di mah raka'atin gitu. Padahal itu semestinya difatahkan kaf ya di najama mana. Lah, bila mendengarkan. Nah kemudian di sini di depan ada juga bahasa warok ngatain ba'dal jumati. Nah ayat ini kan di catatan yang dibagi ba'dal jumati atau nabi ba'dal jumati. Ba'dal jumati itu untuk Jumat itu bisa 3. Pertama bisa Jum'ah dibaca dhammah jim, kemudian apa? Sukun mim. Jum. Yang kedua Juma'ah bil dhammil jimi wa fathil mim. Yang ketiga Jumu'ah bil dhammil jimi wal mim. Cuma yang terdapat di dalam mushaf dan itu sudah pasti merupakan lugah yang paling fasihah, itu bahasanya yang terdapat di dalam mushaf itu Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ada bisa Pak? Wah. Nah berikutnya kita simpulkan saja bahwa kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, hafidhtu minan nabi, yang telah saya hafal terkait rawatib diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehari semalam itu rawatib itu 10 rakaat. Kata Sayyidina Ibnu Umar. Yang 10 rakaat tersebut pertama ataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Yang kedua rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, setelah zuhur. Yang ketiga wa rakaataini ba'dal maghribi fi baitihi. Yang ketiga 2 rakaat setelah maghrib di rumah. Nah ini fi baitihi qaid untuk ketiganya. Qaid untuk salat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, kemudian salat ba'diyah maghrib. Qaid untuk ketiganya, sehingga berarti kita bisa paham bahwa ketiga rawatib ini setelah zuhur, sebelum zuhur, kemudian setelah maghrib itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah, bukan di masjid ya. Kemudian rakaat ini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya itu pun sama dilakukan di dalam rumah. Kemudian rakaat ini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Status hadis ini muttafaqun alaih, di Bukhari ada, di Muslim ada. Nah selanjutnya, nah ini berarti yang dijelaskan
oleh Sayyidina Ibni Umar bin Al-Khattab. Terkait rawatib itu hari semalam cuma 10. Ya, cuma 10. Isinya berapa rakaat? 20 rakaat. 10, 2 gitu kan. Tapi ada tambahan. Dalam riwayat yang lain, wa raka'ataini ba'da fi baiti. Pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat ba'diyah Jumu'ah 2 rakaat di rumah. Nah, kemudian wali muslimin yang terdapat dalam Sahih Muslim terkait salat sunnah fajar, bahasanya kana idza tanal fajru la yusalli illa raka'atain khafifataini. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu terbit fajar, beliau itu melakukan sholat cuma 2 rakaat secara ringan, tidak panjang. Maka berarti berdasarkan hadis yang telah dibaca barusan, bisa kita simpulkan bahwa berdasarkan hadis ini jumlah rawatib jadi ada berapa? Ada berapa? Jumlah rawatib 10. Kenapa? Dikarenakan untuk Jumat ya, Jumat itu kan untuk hari Jumat aja, di mana di hari-hari yang lain itu zuhur, gitu kan? Nah, kemudian ini terdapat ta'arud antara hadis ini dengan hadis yang lain. Hadis di sini mengatakan bahwa sholat qabliyah zuhur 2 rakaat. Sementara pada hadis yang setelahnya di sini pada nomor 287, hadis setelah ini. Dikarenakan penomoran ini dengan penomoran yang terdapat di matan Bulughul Maram itu agak berbeda ya. Di sini di hadis nomor 287, hadis setelah itu, di situ mah dikatakan an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana arba'an qabla dhuhri. Berarti qabla dhuhri itu ada berapa? 4 rakaat. Nah, maka berarti jadi ta'arud. Kelihatan seperti ada pertentangan antara hadis yang tadi, yang dari Ibnu Umar, kemudian hadis yang ini yang dari Sayyidah Aisyah. Dari Ibnu Umar dinyatakan bahwa pemilihan zuhur itu cuma 2. Kemudian dari Sayyidah Aisyah dikatakan bahwa pemilihan zuhur itu ada 4 rakaat. Ini bagaimana? Yang kita kembali kepada usul fikih, bahwa ketika terjadi ta'arud antara 2 dalil, maka usahakan untuk dikompromikan, diamalkan kedua-duanya. I'malud dalilain ula min ilgha ahadihim. Jadi kita tidak menganggurkan salah satu dari keduanya dengan cara mengatakan bahwa hadis yang satu misalkan menasah kepada hadis yang lain, atau hadis yang satu itu adalah rajih, yang lain marjuh, gitu kan? Tapi lebih baik kita mengkompromikan antawis keduanya, gitu. Ya, bagaimana cara mengkompromikannya, insyaallah. Nah, selanjutnya pada hadis Ibnu Umar dikatakan pula bahwa ba'diyah zuhur itu cuma 2 rakaat. Kemudian pada hadis yang lain nah ini pada hadis dari Ummi Habibah di sini di nomor 281. 2 hadis setelah hadis Ibnu Umar tadi ada. Jantan wacana hiji hadis nanya pada urang muncul loncat be. Coba dari hadis Ummi Habibah ya. An Ummi Habibah ummil mu'minin radhiyallahu ta'ala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shallat natain
Man shalat nati asyarata raka'atan fi yaumihi wa lailatihi bunya lahu bihin nabitun fil jannah tatawuan. Rawahu Muslimun wa fi riwayatin tatawuan wali Tirmidzi nahu wa zada arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini qabla shalatil fajri wa lil khamsati anha man hafadha ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haramahu Allah ta'ala 'alan nar. Kembali bahwa tadi yang dari riwayat Ibni Umar rawatib cuma 10. Sementara di sini yang dari Ummi Habibah rawatib itu bukan 10, tapi 12. Kenapa? Qabliyah zuhurnya jadi 4. Ya kan? Arba'an qabla zuhri gitu kan. Jelas kan? Jadi saya lupa ya, ada kesalahan bicara. 10 jadi 20 rakaat yang saya maksud 10 rakaat ya. Maaf. Jadi kalau hadis Ibni Umar itu 10 rakaat rawatib. Tapi kalau hadis dari Ummi Habibah 12. Kenapa? Nah, di situ ada wazada arba'an qabla dhuhri. Dhuhrinya jadi 4 di sini. 4, kemudian warakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian warakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, jadi 8, kemudian warakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, jadi 10, warakaataini qabla shalatil fajri, 2 rakaat setelah salat fajar, jadi 12. Betul kan? Nah, tapi walil khamsati anha itu yang terdapat dalam Al-Kutubul Khamsah. Yang dimaksud Al-Kutubul Khamsah itu adalah kitab Sunan yang 4, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibni Majah, dan Sunan Abi Dawud. Kemudian tambah lagi Musnad Imam Ahmad. Nah, ini dalam Al-Kutubul Khamsah, bahasanya man hafadha ala arba'in qabla zuhri. Barang siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, dan memelihara 4 rakaat setelah zuhur, haramahullahu ta'ala 'alan nar, maka Allah mengharamkan dirinya masuk neraka. Maka berarti di sini setelah zuhur ada berapa? Ada 4. Ya kan? Tarut lagi. Tadi dalam riwayat dari Ibni Umar 2 setelah zuhur. Dalam riwayat ini ada berapa? 4. Maka berarti jumlahnya jadi 14. 4. Tutupnya 14 rakaat jadi ya. Itu bagaimana mengkompromikan tarut tersebut dari Ibni Umar 2 setelah zuhur. Tapi kalau dari Ummi Habibah dalam riwayat yang terdapat di dalam Al-Kutubul Khamsah 4 setelah. Ini bagaimana? Waduh, resepnya. Nah, kemudian itu untuk zuhur. Jadi untuk zuhur dalam satu riwayat 2 qabliyah, 2 ba'diyah. Itu riwayat dari Ibni Umar. Kemudian dari riwayat yang lain 4 qabliyah. Kemudian 2 ba'diyah. Dalam riwayat yang lain lagi 4 qabliyah, 4 ba'diyah. Berarti dalam rawatib zuhur itu terdapat 3 qaul, 3 pendapat. Rawatib zuhur yang mengatakan 4. 2 sebelum, 2 setelah. Kemudian juga yang kedua, ada yang mengatakan 6, 4 sebelum, kemudian 2 sudah. Gitu kan? Nah, kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan 8. Jadi 4 sebelum, 4 sesudah. Gitu. Resep. Itu nyari ilmunya.
Nah, kemudian cara mengkompromikan antara riwayat-riwayat ini bagaimana? Cara mengkompromikannya atau menjamunya sebagaimana disebutkan di dalam Fathul Munim, syarat Sahih Muslim. Di dalam Fathul Munim, syarat Sahih Muslim disebutkan fahadhihi riwayatu tahki thalathata aqwalin fi ratibatil dhuri dan seterusnya wa tawfiqu bainaha annan nabiyya. Cara mengkompromikannya antara riwayat-riwayat tersebut adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhri rakaataini marratan wa arba'an marratan. Jadi kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sholat ba'diyah zuhur itu 2 rakaat, kadang melakukan sholat ba'diyah zuhur itu 4 rakaat, gitu kan? Demikian juga sholat qobliyah zuhur, kadang beliau melakukan sholat qobliyah zuhur itu 2, kadang beliau melakukan sholat qobliyah zuhur itu 4. Tuh. Jadi ada ta'dudul majlis ya. Karena itulah, maka jadi riwayat yang diterima itu berbeda-beda. Yang disaksikan misalkan oleh Ibni Umar adalah sewaktu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dua-dua. Sementara yang disaksikan oleh Sayyidah Aisyah masalah adalah yang dilakukan oleh beliau itu 4-2. Sementara yang disaksikan oleh yang lain adalah sewaktu beliau melakukan 4-4 gitu. Jelas. Cuma bagaimana ini menurut pendapat dalam mazhab? Wal aktsaruna min ashabis Syafi'i, mayoritas ashab Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa rawatib salat zuhur itu adalah 4-2. Itu mayoritas ashab Syafi'i mengatakan demikian. Cuma wa minhum man ja'ala qabla zuhri arba'an. Ada sebagian daripada ashab Syafi'i yang mengatakan bahwa qabliyah zuhur itu ada 4. Demikian pun ba'diyah zuhur. Cuma permasalahannya timbul ikhtilaf lagi. Ketika dilakukan qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur tersebut 4 rakaat, apakah 2-2 gitu kan? 4 rakaat tersebut dijadikan 2 kali salam atau dijadikan 1 kali salam? Nah, di sini pun terdapat perbedaan lagi. Perbedaan tersebut yakni bahwa Imam Abu Hanifah dan Hanafiyah, ulama mazhab Hanafi, mengatakan bahwa 4 rakaat tersebut adalah bitaslimatin wahidah, dengan 1 kali salam. Sementara Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bitaslimataini. Hebat. Rasa tos. Itu khusus untuk zuhur. Kemudian tinggal asar. Dalam hadis dari Sayyidina Ibni Umar, maaf, di sini tidak ada rotibah asar ya. Rakaataini qabla zuhri, rakaataini ba'daha, wa rakaataini ba'dal maghrib, wa rakaataini ba'dal isya'i fi baiti. Tidak ada ya tercatat asar. Berarti berdasarkan riwayat dari Sayyidina Ibni Umar, maaf, tidak ada rotibah asar. Permasalahannya, kita sering melakukan sholat rotibah asar. Itu bagaimana? Padahal dalam hadis tersebut tidak ada. Dalam hadis dari Sayyidina Ibni Umar. Itu bagaimana? Nah, ulama mengatakan bahwa rotibah asar pun sebetulnya ada. yakni melakukan sholat sebelum sholat asar. Itu bagaimana? Nah, ini lihat di hadis yang lain. Ada riwayat yang lain. Tidak ada rotibah asar itu di hadis yang tadi. Dari Ibnu Umar. Dalam riwayat yang lain. Dina. Tapi ayat nutos. Kapan kita Yuna? Hadis berikutnya
Ya. Ani Ibni Umar, dari Ibni Umar juga ya. Radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu man shalla arba'an qabla al-'asri. Status hadis ini adalah hasan. Maka berarti ada roti bahasar ya. Di sini disebutkan rahimallahu mura'an, semoga Allah merahmati orang shalla arba'an yang melakukan salat 4 rakaat qabla al-'asri, sebelum salat fardu asar. Berarti salatnya berapa rakaat? 4. Gitu kan? Jadi sabari sareng nu tadi. Lah biar tinggal dihitung. Qobliyah zuhur tadi maksimalnya sabara? 8. Kemudian ditambah ini 4. Jadi 12 kan? Nah, cuma permasalahannya ini bagaimana ketika kita melakukan sholat sebelum sholat asar, sholat rawatibah asar kita lakukan, di narotibah asar pada taya qobliyah badiyah. Janganlah disebut qobliyah lantaran badiyah taya. Ya. Jadi rotibah asar itu kan 4 rakaat. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya kita melakukan 2 rakaat? Kamu kerparanggalnya. Ini kan 4 rakaat kan? Bagaimana kalau kita melakukan 2 rakaat? Apakah rotibah asar tersebut sah atau tidak gitu kan? Kan di sini disebutkannya 4 dalam hadis ini. Nah, kalau seandainya kita melakukan 2 rakaat pun tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Kita melakukan sholat sunnah asar 2 rakaat. Kenapa? Ada hadis yang lain meskipun status hadis ini am. Bisa tertuju karena rotibah yang manapun gitu. Hadisnya ma baina kulli adzanaini salatun. Hadisnya baina kulli adzanaini salatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan baina kulli adzanaini salatun itu 3 kali. Cuma dalam kali yang ketiga beliau ada penambahan liman sya'a, gitu kan? Ini hadis terdapat di Sahih Bukhari. Bainal adzanaini salatun. Bainal adzanaini salatun. Bainal adzanaini salatun liman sya'a. Nah, di situ ayat anan al-adzanain. Yang dimaksud adalah antara azan dan iqamah gitu kan. Bainal adzan ini, di antara azan dan iqamah, salatun, terdapat salat. Gitu kan? Yang mana salat itu salat yang biasa lah, salat yang biasa, yang umrah biasa dilakukan minimal 2 rakaat. Maka berarti sebelum salat fardu asar melakukan salat ratibahnya cuma 2 rakaat itu boleh. Berdasarkan hadis am ini, bainal adzan. Nah, ini tidak ada man. Bainal adzan. Nah, ini salatun. Cuma dikarenakan ada hadis khas yang menjelaskan bahwa jumlah rakaat salat ratibah asar itu adalah 4, maka berarti kita gabungkan juga antara kedua dalil ini. Silahkan melakukan salat ratibah asar 2 dan itu bagus. Cuma ketika melakukan salat asar 4 rakaat, maka itu lebih utama lagi berdasarkan hadis yang barusan gitu kan. Rahimallahu ra'an dan seterusnya. Mafhum? Nah, sudah itu terkait asar ya. Nah, kita urut. Sekarang tinggal apa? Maghrib. Itu. Jadi kita ketika menghitung salat yang 5 itu bukan dari subuh, tapi dari zuhur gitu ya.
Kenapakah tidak dari subuh tapi dari zuhur ya? Kalau kita lihat silsilah Mi'raj, bahwa Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan di waktu malam. Kemudian beliau mendapat kewajiban, beliau dan umatnya mendapat kewajiban sewaktu Mi'raj untuk melakukan sholat 5 waktu gitu kan. Nah lalu beliau bisa sampai pulang ke kampung halaman itu kan sebelum subuh. Maka secara logika sholat yang pertama kali dari sholat yang 5 waktu yang wajib dilakukan itu sholat apa? Sholat subuh kan? Secara logika dikarenakan beliau kembali dari Mi'raj itu sebelum subuh. Tapi dikarenakan belum ada penjelasan dari Jibril alaihissalam tentang kaifiyah, tentang cara sholat tersebut, maka subuh belum wajib. Baru ada penjelasan tentang kaifiyah sholat itu sebelum zuhur. Maka sholat yang pertama kali wajib itu adalah sholat zuhur, gitu kan? Ngata-ngata natidinya. Terlebih kalau tandanya kita terbiasa menghitung waktu sholat dalam ilmu falak. Semuanya waktu sholat itu berkiblat ke waktu zuhur, meridian pasal kira. Waktu sholat mubarak gitu. Itu berkiblat ke situ. Ya semacam waktu sholat asar gitu kan, meridian pas tambah T bagi 15 gitu kan, demikian maghrib, demikian isya. Kemudian untuk subuh adalah meridian pas dikurangi T bagi 15 gitu kan. Di mana T tersebut itu adalah apa? Sudut waktu. Alhamdulillah lah. Ya. Nah kemudian sekarang waktu maghrib. Sekarang sholat maghrib. Ini dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, untuk sholat maghrib rotibahnya itu cuma 2, yakni warakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, tidak ada qobliyahnya, cuma ada ba'diyah. Ini bagaimana? Sementara kan kita seringkali kita, bahkan orang tua kita, bahkan guru-guru kita menyaksikan melakukan salat qabliyah maghrib itu bagaimana? Nah maka tentang salat qabliyah maghrib yang menjadi landasan bukan hadis ini, tapi hadis yang tadi, ma bainal sok disebut wayamanya bainal adzanaini salat. Di antara azan dan iqamah terdapat salat, gitu kan? Gitu. Cuma dikarenakan itu tidak terdapat dalam riwayat-riwayat yang menceritakan secara khusus salat qabliyah maghrib, maka salat qabliyah maghrib itu sunnah tapi bukan sunnah muakkadah. Gitu ya. Terkait kepada salat rawatib itu kan ada yang sunnah bari sunnah pisan gitu lihat. Ayeuna sunnah bari jeung teu pisan, eta sakumaha penjelasan dina sapertoskeun dina dina Fathul Qarib ya, atau nanti dina Fathul Mu'in kata dia. Jadi kembali, salat qabliyah maghrib yang jadi landasan bukan hadis ini, bukan hadis dari Ibni Umar, tapi hadis yang tadi, bainal adzanaini salatun. Namanya jadi mustahil teripuhnya. Wah, hadis nu kudu katalar kudu sabar 10, kudu sabar 100.000 gitu lihat. Itu untuk mengetahui hukum. Nah kemudian kalau setelah maghrib ya sudah, itu berarti 2. Kemudian berikutnya terkait salat isya. Salat isya warakaataini ba'dal isya'i. Yang disebutkan dalam hadis ini rotibah isya itu cuma 2 rakaat setelah isya. Qabliyahnya enggak ada.
2 rakaat setelah Isya. Qobliyahnya nggak ada ya. Sementara kita pun sering melakukan. Itu bagaimana? Kita sering melakukan sholat qobliyah Isya. Apakah tidak ada landasannya? Bagaimana? Ya ada lah. Ayatnya di mana? Hadis nu ambe tadi riwah-riwah teuing mah. Bainal azana ini apa? Salatun. Maka berarti qabliyah Isya itu 2 gitu kan? Sudah. Cuma kata Imam Nawawi untuk qabliyah Isya wa amma ratibatul isya'i fa inna riwayat ar-rabi'ata wal khamisata tadhkurani rak'ataini ba'dal isya wal khilafu fi rak'ataini qabla isya qala an-Nawawi yustahabbu ay shalla qabla al-isya'il putan ay yusalliya qabla al-isya'il akhirati rak'ataini fasaidan. Di situ disebutkan kata Imam Nawawi qabliyah isya itu 2 rakaat atau lebih fasaidan. Itu ya. Di dalam syarah Sahih Muslim kan belum ditinggali bae lah. Rakaat atau lebih ya. Udah benar 2 rakaat atau lebih. Maka berarti sholat Isya silakan bisa dimaksimalkan hingga 4. Kemudian untuk sholat ba'diyah Isyanya itu riwayat yang diterima itu cuma 2 ya. Cuma 2 rakaat atau barangkali kita belum menemukan riwayat yang lain yang mengatakan bahwa ba'diyah Isya itu bisa 4 rakaat. Nah, kemudian terakhir untuk sholat subuh wa raka'ataini qabla subhi. Untuk sholat subuh itu rotibahnya cuma 2 rakaat sebelum subuh. Cuma 2 rakaat sebelum subuh ya. Nah, selanjutnya semua riwayat itu bersepakat bahwa tidak ada ba'diyah asar. Tidak ada ba'diyah subuh gitu kan. Maka berarti kita jangan melakukan ba'diyah asar. Jangan melakukan ba'diyah subuh. Terlebih ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa pada waktu tersebut itu adalah merupakan waktu karaohah gitu kan. Sehingga tidak boleh melakukan salat yang tidak mempunyai sabab mutaqaddim atau sabab muqarin. Kira-kira salat tersebut merupakan salat sunnah mutlaqah atau salat mempunyai sabab, tapi sababnya sabab mutakhir, tidak boleh. Nah, maka berarti kesimpulannya jumlah rawatib itu jadi berapa? Rotibah zuhur maksimalkan 8. Gitu ya. Kalau yang ketiga. Kemudian rotibah asar dimaksimalkan 4. Maka berarti jadi 12. Rotibah maghrib qabliyah ba'diyah 22. Maka berarti 4. Jadi 16. Kemudian rotibah isya 6. Maka berarti 22. Betul. Laras kata 22 nyata? Oke. Coba. Zuhur qabliyah ba'diyah 8. Kemudian asar 4. Maka berarti 12. Kemudian maghrib qabliyah ba'diyah 4. Maka berarti 16 kan? 16. Kemudian isya 4, 2. Maka berarti jadi 22. Kemudian subuh 2. Maka jadi, nah gitu. Jumlah maksimal rotibah itu 20. Nah, itu rawatib 24 rakaat. Nah gitu. Cuma nanti terkait salat sunnah subuh, rotibah subuh di depan ada hadis. Coba di depan ada hadis tentang rotibah subuh.
bahwa yang dibaca dalam rotibah subuh itu an Abi Hurairah. Di sini pada nomor hadis 293 kalau di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Berarti dalam 2 rakaat salat sunat fajar yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Cuma ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwa di rakaat yang pertama yang dibaca itu adalah Alam Nashrah. Di rakaat yang kedua yang dibaca Alam Tara berdasarkan man qara'a alam wa alam lam yusibul alam. Maka berarti kita jamu juga. Kita kompromikan kedua dalil tersebut sekira di rakaat yang pertama kita baca 2 surah. Apa? Alam Nashrah, Al-Insyirah, dan Al-Kafirun, gitu kan? Kemudian di rakaat yang kedua kita baca Alam Tara dan Al-Ikhlas, gitu. Berarti double-double ya. Nah kemudian di hadis berikutnya setelah hadis itu di hadis nomor 295 An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum rak'atayn qabla sholati subhi falyadhi ala janbi ayman. Sewaktu atau ketika salah seorang dari kalian telah melakukan sholat sunnah fajar 2 rakaat, falyadhi, maka setelah salam hendaklah tidur miring. Itu nyakere kabelah katuhu ajan bihil aiman. Nah bahasa budak disebutkan ada papayahan. Ini setelah salam dari sholat sunnah fajar papayahan. Ya, tidur miring. Saranya ngigir kabelah katuhu. Nah kemudian ulama mengatakan seperti di dalam Ihanatut Talibin, sewaktu iltija tersebut hendaklah kita membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikaila wa Israfila wa Azraila wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar 3 kali. Sambil membayangkan kita sedang berada di liang lahat atau sudah berada di liang lahat. Sing sawi. Allahumma rabba Jibril wa Mikaila wa Israfila wa Azraila wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar 3 kali. Maka urang sok ningali kolot sabadana ngalaksanakeun salat sunat subuh, salat sunat fajar papayah. Taya dalilna gitu. Ya, tos. 1 jam lebih barangkali saya berbicara. Demikian. Mungkin saya tidak akan menyediakan waktu untuk bertanya. Kenapa? Saya keburu waktu atau mengejar waktu, sekarang harus ke Cikole. Gitu kan? Pangarasa cehajah iis pupus dan mati sadayana mugia dina Allah Subhanahu wa taala dijantankeun mayitan bahagia. Kitu pantannya. Sakitu anu kapihatur. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji wa ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan naros namanya. Nah. Oh iya. Terima kasih Pak Ansa. Ya, saya nyari. Terima kasih Pak Ayah dengan telangan aja kan. Kalau saya kertas. Lah. Dan kalau kertas
Maaf untuk pertanyaan. Mungkin bisa disampaikan saja melalui WA kepada Sekretaris Eksekutif ya. Kepada Pak Cam, mungkin bisa diteruskan fakta untuk kita semua. Mungkin nanti mudah-mudahan kesempatan pada sudah kalau bulan depan ya. Transaksi sekali mau tidak. Tapi 27 Maret 27 Maret Februari Januari pagi sekarang Januari nanti bulan depan Februari 27 Februari di pesantren Benda Garsis insya Allah mudah-mudahan ayat umur baik Bapak-Bapak hadirin Pak Majelis Mukarram rahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup kegiatan kita ada informasi yang perlu disampaikan dari rekan-rekan Al-Mumtaz. Silakan. Asal kita pukul 15.21. Mungkin sekedar informasi saja. Kali Bapak Ibu perlu ke toilet, bisa ke kantor SMA saja. Di belakang ada toiletnya. Atau nanti kalau hanya sekedar untuk wudhu di sini keran banyak. Insya Allah.